Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Ya, alhamdulillah ya, kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di semester 2 ini. Nah, baiklah solih-solihah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Quran Surat Yunus ayat 5. Baiklah, sore-sorenya kita akan melanjutkan materi berikutnya pada hari ini, yaitu tentang penyelesaian masalah panjang. Contoh, Umi membeli kain biru sepanjang 300 cm. Umi juga membeli kain merah sepanjang 500 cm. Berapa meterkah panjang semua kain yang dibeli Umi? Nah, berarti kita jumlahkan ya caranya, yaitu 300 cm ditambah 500 cm sama dengan titik-titik berapa meter. Pertama kita ubah terlebih dahulu ya, cm-nya ke m. 300 cm kita ubah ke meter. Masih ingat tangga satuan panjangnya? Yaitu, ya betul, m, dm, cm. Kemudian kita akan mengubah dari cm ke meter. Ayo kita hitung naiknya berapa tangga? 1, 2. Karena naiknya 2 tangga, maka dibagi 100. 300 dibagi 100, berapa hasilnya? Ya, betul, 3. Jadi 300 cm biar diubah ke meter sama dengan 3 meter. Berikutnya 500, cm diubah ke m. Sama ya, karena dari cm ke m naiknya 2 tangga, maka 500-nya dibagi 100. Berapa hasilnya? Ya, nolnya habis, kemudian 5 dibagi 1, 5. Jadi 500 cm bila diubah ke m sama dengan 5. Baru kita jumlahkan. 3 ditambah 5, ya betul, 8 meter. Jadi panjang semua kain yang dibeli Umi adalah 8 meter. Sekarang silakan kerjakan soal ayo berlatih ya, 1-3 saja dulu. Videonya boleh di stop. Bila sudah selesai, maka boleh melanjutkan videonya. Bagaimana? Sudah selesai belum? Ya, bila sudah selesai, boleh dilanjutkan videonya ya. Kita akan membahasnya mulai dari soal nomor 1. Jarak antara rumah Anta dan masjid adalah 86 meter. Berapa dm, berapa desimeterkah jarak rumah Anta dan masjid? Nah, perhatikan ini meter, kemudian diubah ke dm atau desimeter. Bagaimana caranya? Kita tulis dahulu 86 meter akan kita ubah ke desimeter, m ke dm. Caranya yaitu dengan menggunakan tangga satuan panjang. Ayo diingat-ingat, mulai dari apa tangganya? Ya betul, m, meter, dm, desimeter, cm, sentimeter. Bila kita sudah membuat tangganya, maka sekarang kita lanjutkan. Meter ke desimeter naik atau turun?
Ya, betul, turun. Turunnya berapa tangga? Ayo kita lihat bersama-sama. 1. Turunnya 1 tangga. Bila turun 1 tangga, maka dikali 10 ya. Berapa 86 dikali 10? Iya, betul. Kalau setiap perkalian 10 berarti ditambahkan 0 saja ya. Jadi berapa jawabannya? Ya, 860. Jadi 86 meter bila diubah ke desimeter sama dengan 860 dm. Bagaimana? Sudah sama jawaban antum? Bila sudah sama berarti jawaban antum sudah betul ya. Berikutnya soal nomor 2. Sinta memiliki pita yang panjangnya 5 meter. Sedangkan Santi memiliki pita yang panjangnya 3 cm. Berapa sentimeterkah jumlah panjang pita keduanya? Kalau jumlah berarti dijumlahkan ya. 5 meter atau 5M ditambah 3 cm sama dengan berapa cm? Berarti yang terakhir kita ubah ke cm. Berapa cm kah jumlah panjang pita keduanya? Nah, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu satu persatu. Apakah semuanya sudah sama? Ya, ada yang belum ya, yaitu 5M. Kalau yang 3 cm sudah sama dengan jawaban, maka tidak perlu diubah lagi. Yang diubah adalah 5M. Ayo sekarang kita ubah 5M diubah ke cm. Nah, harus selalu ingat ya, tangga satuan panjangnya dimulai dari M, dm, cm. Berikutnya M dirubah ke cm. Naik atau turun? Ya, betul, turun. Turunnya berapa tangga? 1, 2. Karena turunnya 2 tangga, berarti bila turun dikali berapa? Ya betul, karena turunnya 2 tangga maka dikali 100. Atau nolnya ditambahkan 2. 5 dikali 100 berapa? Ya, jawabannya nolnya ditambahkan 2. Jadi betul sekali 500. Kemudian kita tulis, berarti 5 meter diubah ke cm menjadi 500 cm. Berikutnya kita jumlahkan dengan 3 cm ya. 3-nya kita letakkan di paling ujung karena satuan dengan satuan. 0 tambah 3, 3. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya adalah 503 cm. Bagaimana jawaban antum? Apakah sudah sama? Bila sudah sama, maka jawabannya betul. Berikutnya, soal nomor 3. Zahra membuat rangkaian bunga sepanjang 10 desimeter. Berapa cm kah panjang rangkaian bunga Zahra? Nah, di sini soalnya adalah 10 dm diubah ke cm. Berapa jawabannya? Karena turunnya dari dm ke cm itu 1 tangga, maka bila turun dikali ya. Dikali 10 bila turunnya hanya 1 tangga. Berarti 10 dikali 10 sama dengan, nah nolnya tambahkan 1. Jadi 100 cm. Betul sekali. Bila jawaban antum betul, berarti antum sudah paham ya. Bila belum betul, berarti antum harus belajar lagi. Berikutnya ada 2 soal lagi, silakan dikerjakan sekarang. Videonya boleh di stop lagi. Bila sudah selesai, boleh dilanjutkan. Ya, Masya Allah ya yang sudah selesai mengerjakan. Berarti jawabannya berapa? Karena 200 dm diubah ke m, maka kita buat tangganya, kemudian dm ke m naik 1 tangga. Bila naik berarti dibagi 10. Nah, berarti 200 dibagi 10. Berapa jawabannya? 0 dibagi 0 habis, jadi 20 dibagi 1. Jawabannya 20. Jadi 200 dm sama dengan 20 meter, betul sekali. Ya, bagaimana dengan jawaban nomor 5? Masya Allah yang sudah selesai. Kita lanjutkan. 5000 cm sama dengan berapa meter? Nah, cm ke m naiknya 2 tangga ya. Karena naik 2 tangga, maka dibagi
100. 5.000 dibagi 100, berapa jawabannya? 0 dibagi 0, habis. Kemudian nolnya berikutnya. Nah, 2 nolnya sudah habis ya. Yang tersisa adalah 50 dibagi 1, jawabannya 50. Jadi 5.000 dibagi 100 sama dengan 50. Jawabannya 500 cm bila diubah ke meter sama dengan, ya betul sekali, 50 meter. Bagaimana? Fahim tum sampai sini? Silakan diberi tanda bila jawaban antum betul. Ya, alhamdulillah tema tentang panjang sudah selesai ya. Berikutnya kita akan melanjutkan yaitu tentang massa berat. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan antum dapat memahami kelima target ini ya. Pertama, kita akan membahas mengukur berat. Berat benda dapat diukur dengan timbangan atau neraca. Bentuk timbangan bermacam-macam. Satuan berat pada timbangan adalah gram atau kilogram. Nah, perhatikan gambar timbangan berikut. Ada timbangan beras, ada timbangan badan, timbangan kue, ada timbangan gantung, timbangan warung, dan yang terakhir neraca. Materi berikutnya yaitu tentang menaksir berat. Masih ingat apa itu menaksir berat? Ya, menaksir berat itu artinya membulatkan angka pada satuan berat ya. Nah, di sini contohnya ada dua buah berat karung ya. Nomor 1, berat 1 karung beras adalah 14 kg. Berat 1 karung beras tersebut lebih dekat ke 10 kg daripada 20 kg. Maka berat 1 karung beras itu kira-kira 10 kg. Jadi 14 kg itu lebih dekat ke 10 apa ke 20? Ya, lebih dekat ke 10 ya. Nomor 2, berat 1 karung beras adalah 27 kg. Nah, berat 1 karung beras tersebut lebih dekat ke 30 atau ke 20. Nah, 27-nya lebih dekat ke 30 atau 20 nih? Ya, karena 27 itu lebih dekat ke 30, karena angka setelahnya itu adalah 7 ya. Jadi lebih dekat ke 30. Maka berat 1 karung beras tersebut kira-kira 30 kg. Nah, seperti itu ya cara menaksirkannya. Bila ada soal, ayo berlatih. Nomor 1 nih, berat beras dalam karung adalah 23 kg. Jika ditaksirkan, maka berat beras kira-kira berapa kilogram? 23 lebih dekat ke mana? Ke 20 atau ke 30? Ya, pembulatannya ke bawah atau ke atas bila 23? Karena angka setelahnya itu angka 3, yaitu kurang dari 5, maka lebih dekat ke 20 ya. Jadi pembulatannya ke bawah. Jika ditaksirkan, maka berat beras kira-kira jawabannya adalah, ya betul, 20 kg. Soal berikutnya nomor 2, berat sebuah batu adalah 35 kg. Jika ditaksirkan, maka berat batu kira-kira berapa kilogram? Nah, perhatikan di sini 35 bila dibulatkan menjadi 30 atau 40. Nah, karena 35 yaitu 5 ya. 5 itu kita harus membulatkannya ke atas. Karena untuk pembulatan ini ada syaratnya ya, yaitu bila angka setelahnya yaitu angka 5 ya. Angka setelahnya di sini angka 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Namun bila angka setelahnya itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau ini 5, maka dibulatkannya ke atas yaitu 40. Jadi jika ditaksir, maka berat batu itu kira-kira 40 kg.
Seperti itu ya caranya. Ayo sekarang kita lanjutkan 3 soal berikutnya dikerjakan. Soal nomor 3, berat seekor kambing adalah 48 kg. Jika ditaksir, maka berat seekor kambing tersebut kira-kira berapa? Ayo, dibulatkan ya. 48 dibulatkannya ke atas atau ke bawah nih. Yaitu dibulatkan ke 40 atau ke 50? Ya, betul. Pembulatannya ke atas karena lebih dari 5 ya angka setelahnya, yaitu 8. Jadi pembulatannya adalah 50 kg. Kita lanjutkan nomor 4. Berat air dalam sebuah ember adalah 61 kg. Jika ditaksir maka berat air kira-kira berapa kilogram? Nah sekarang 61 nih. 61 jika dibulatkan itu ke bawah atau ke atas ya? 60 atau 70? Ya, betul sekali. Dibulatkannya ke bawah. Karena ini kurang dari 5 ya, yaitu 1 angka setelahnya. Jawabannya kira-kira berapa beratnya? Ya, betul, 60 kg. Nomor 5. Berat tubuh Andi adalah 36 kg. Jika ditaksir, maka berat tubuh Andi kira-kira berapa? Silakan dijawab. Dibulatkannya ke bawah atau ke atas? Dibulatkan kalau ke bawah 30, kalau ke atas 40. Nah, karena angka setelahnya lebih dari 5, yaitu angka 6, maka dibulatkannya ke atas, yaitu 40 kg. Bagaimana? Fahim tum sampai sini? Kita lanjutkan materinya, yaitu tentang hubungan satuan massa berat antara kilogram dan gram. Perhatikan tangga satuan berat berikut. Kalau sebelumnya kita belajar tangga satuan panjang, sekarang kita akan belajar tentang tangga satuan berat. Ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, dan ada gram. Nah, keterangannya sama ya, seperti satuan panjang, setiap turun 1 tangga dikali 10. Sebaliknya, setiap naik 1 tangga dibagi 10. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan dengan mengerjakan soal agar lebih paham. Misalkan ada soal 2 kg sama dengan titik-titik berapa gram. Nah, kita akan mengubahnya nih dari kilogram ke gram. Sekarang ayo kita mulai dengan buat tangga satuan beratnya terlebih dahulu ya. Dimulai dari K atau kilogram, kemudian hektogram, dekagram, dan terakhir gram. Nah, kilogram ke gram naik atau turun? Ya, betul, turun. Turunnya berapa tangga nih? Kita hitung sama-sama. 1 dikali 10 kalau turunnya 1. Kemudian 2 dikali 100 kalau turunnya 2. Terakhir ke gram 3 dikali 1000. Bila turunnya 3 tangga, berarti nolnya ada 3 ya. Nah, diingat-ingat seperti itu. Jadi, bila 2 kg diubah ke gram, 2-nya dikali 1000. Berapa jawabannya? Ya, 2 dikali 1, 2. Nolnya ada di 3. Jadi, 2 kali 1000 sama dengan 2000. Jawabannya 2 kg sama dengan 2000 gram. Bagaimana fahim tum sampai sini? Kita lanjutkan materi berikutnya ya, yaitu operasi dasar dalam berat. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Pertama kita akan mengerjakan soal penjumlahan ya. 2 kg ditambah 40 dekagram sama dengan berapa hektogram? Pertama kita akan mengubah terlebih dahulu kilogram ke hektogram ya, yaitu 2 kg ke hektogram. Berapa? Kita tulis dahulu tangganya. Kilogram, hektogram,
dekagram, terakhir gram. Nah, di kelas 3 ini hanya sampai gram dahulu ya. Nah, perhatikan kilogram ke hektogram, naik atau turun? Ya, betul. Turun, turunnya 1 tangga. Bila turun 1 tangga, maka dikali 10. 2 dikali 10 sama dengan? Ya, betul, 20. Jawabannya 20 hektogram. Berikutnya, 40 dekagram kita ubah ke hektogram juga ya. Semuanya kita ubah ke hektogram. Sekarang dekagram diubah ke hektogram, naik atau turun? Dak ke Hg? Naik. Naiknya berapa tangga? Ya, betul. Naiknya 1 tangga. Bila naik berarti, ya betul, dibagi 10 ya. Bila naik, bila turun dikali, bila naik dibagi. Jadi 40 dibagi 10 berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 4 bagi 1 sama dengan 4. Jadi 40 dekagram bila diubah ke Hg sama dengan 4 Hg atau 4 hektogram. Sekarang kita jumlahkan 20 ditambah 4. Ya, betul sekali, 24 hektogram. Kita lanjutkan ya soal berikutnya, yaitu soal pengurangan. 300 hektogram dikurang 1000 dekagram sama dengan berapa kilogram? Semuanya kita ubah terlebih dahulu ke kilogram ya. Dimulai dari 300 hektogramnya. Ayo, Hg ke Kg naik berapa tangga? Hg ke Kg naik 1. Bila naik 1 berarti, ya betul, dibagi 10. 300 dibagi 10, berapa hasilnya? 10, nolnya 1. Kita coret nolnya juga 1 di 300. 30 dibagi 1 sekarang. Jawabannya adalah 30 kilogram. Berikutnya 1000 dekagram diubah ke kilogram. Dekagram ke kilogram naiknya berapa tangga? Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2. Karena naiknya 2 tangga, maka dibagi 100. 1000 dibagi 100 berapa jawabannya? 100 nolnya berapa? 2 ya. Maka 1000-nya menjadi 10 kilogram. Kemudian kita kurangkan 30 dikurang 10. Ya betul, 20 kilogram. Berikutnya kita lanjutkan ke soal perkalian ya. 3 kilogram dikali 2 dekagram sama dengan berapa gram? Semuanya kita ubah terlebih dahulu ke gram ya. 3 kilogram diubah ke gram. Berapa jawabannya? Kilogram ke gram naik atau turun? Ya, turun. Turunnya berapa tangga? 1, 2, 3. Karena turunnya 3 tangga, maka dikali 1000. Betul sekali. 3 dikali 1000 jawabannya? Ya, betul. Nolnya tinggal ditambahkan 3 juga ya. Jadi 3000 gram. Berikutnya 2 dekagram diubah ke gram. Berapa dekagram ke gram? Ya, turun. Turunnya berapa tangga? 1. Karena turunnya 1 tangga, maka dikali 10. 2 dikali 10 sama dengan, ya betul, 20. Baru kita kalikan. Nah, untuk cara mengalikannya yaitu kita kalikan angkanya terlebih dahulu supaya lebih mudah, yaitu 3 dikali 2. Berapa 3 dikali 2? Ya, betul. Jawabannya 3 dikali 2 sama dengan 6. Bila sudah, kita jumlahkan nolnya. Ada berapa nolnya? 1, 2, 3, 4. 4 nol ini kita tulis kembali di bawah. 1, 2, 3, 4. Jawabannya 60.000 gram. Bagaimana? Fahim ya sampai sini? Jadi 3 kilogram dikali 2 dekagram sama dengan 60.000 gram. Soal berikutnya yaitu soal pembagian. 20.000 gram, yaitu nolnya ada 4 ya. Kemudian dibagi 50 hektogram, sama dengan berapa kilogram? Nah, semuanya kita ubah ke kilogram. Dimulai dari 20.000 ya, kita ubah ke kilogram. Ayo kita cari bersama-sama gram ke kilogram naik atau turun? Naik ya, naiknya berapa tangga? 1, 2, 3.
Karena naiknya 3 tangga, maka kalau naik dibagi 1000 ya. Kalau naiknya 3, berarti 1000 ini nolnya berapa? Nolnya 3. 20.000 dibagi 1000 berapa jawabannya? 3 nol yang ada di 1000 ini kita bagi dengan 3 nol yang ada di 20.000. Habis, sisanya 20 dibagi 1 ya. Berapa jawabannya? Ya betul, 20 kilogram. Berikutnya 50 hektogram diubah ke kilogram. Naik ya, hektogram ke kilogram naiknya 1. Bila naiknya 1, maka dibagi 10. 50 dibagi 10, berapa jawabannya? Nolnya habis, dibagi 5 dibagi 1 jawabannya? Ya betul, 5. Berikutnya dibagi ya, 20 dibagi 5 jawabannya berapa? Boleh menggunakan cara pengurangan berulang atau mengingat perkalian 5. 5 dikali 4 ya, sama dengan 20. Jadi jawabannya 20.000 gram dibagi 50 hektogram sama dengan 4 kilogram. Bagaimana Fahim Tum sampai sini? Berikutnya kita juga akan membahas tentang penyelesaian masalah berat. Contoh, Umi adalah seorang pedagang. Saat ada pembeli, Umi menimbang dagangannya dengan pas, tidak kurang dan tidak lebih. Ayo lihat Umi berjualan di pasar. Nah, di sini ada gambarnya ya. Berikutnya kita lanjutkan soalnya. Zainab berbelanja 3 kg telur dan menambahkan lagi 40 ons telur. Berapa kilogram jumlah belanjaan Zainab? Nah, 3 kg ditambah 40 hektogram ya. Onsnya kita ubah ke hektogram supaya lebih mudah. Nah, sekarang kita tinggal mencari 3 kg diubah ke kilogram. Karena sudah sama tidak perlu. Jadi yang kita ubah adalah yang ini ya. 40 hektogram diubah ke kilogram. HG ke KG naiknya 1 tangga ya. Bila naik maka dibagi 10. 40 dibagi 10 jawabannya berapa? Ya, jawabannya adalah 4 kilogram. Sekarang ditambahkan dengan 3 kilogram yang tadi ya. 4 kilogram ditambah 3 kilogram berapa jawabannya? Ya, betul sekali 7 kilogram. Jadi, jumlah belanjaan Zainab sama dengan 7 kilogram. Bagaimana? Fahim Tum ya sampai sini? Nah, berikutnya silakan tulis catatan pada hari ini ya di buku tulis antum agar semakin paham apa yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah, cukup sekian dulu untuk materi kali ini. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.